Ini yang lama kita tunggu-tunggu. Sepertinya kasus Roy Suryo yang hari ini diproses di Polda Metro Jaya. Dari seluruh laporan yang masuk itu ditarik di Polda Metro Jaya, termasuk yang dilaporkan oleh tim Pradi di Jakarta Selatan, sahabat ya. Jadi hari ini ada sekitar kurang lebih 10 saksi diperiksa. Pemirsa, kasus tuduhan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan Pradi Bersatu ke Polres Metro Jakarta Selatan ditarik Polda Metro Jaya. Tak seperti pelaporan yang dilakukan Presiden Indonesia ke-7 itu yang tanpa menyertakan terlapor. Kasus pelaporan yang dilaporkan Pradi Bersatu menyebutkan Roy Suryo, Fauziah, dan Rismon Sianipar sebagai terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Menarik yang terjadi hari ini, sahabat. Semakin ramai saja perbincangan soal kasus ijazah Pak Jokowi. Hari ini Polda Metro Jaya memanggil orang-orang yang sudah melaporkan Roy Suryo, di mana kita tahu bahwa Roy Suryo dilaporkan sebelumnya oleh Pradi di Polres Jakarta Selatan, dan hari ini ternyata kasus itu betul-betul ditarik ke Polda semua. Jadi Polda Jakarta menarik kasus tersebut, dan saya kira ini dalam upaya mempercepat proses penyelidikan untuk naik menjadi penyidikan. Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Polres Metro Jakarta Selatan Ade Darmawan diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini sekaligus membenarkan penarikan kasus dengan terlapor Roy Suryo, Fauziah, dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Ade Darmawan berharap dengan adanya penarikan kasus ini ke Polda Metro Jaya dapat mempercepat penyidikan kasus ini naik ke tingkat sidik. Selain Ade Darmawan, rencananya hari ini polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dari pihak terlapor. Ade Darmawan juga telah menyerahkan sebanyak 25 alat bukti kepada penyidik saat kasus ini masih ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Jelas ya, jadi ada 3 memang yang dilaporkan langsung oleh tim Pradi ke Jakarta Selatan, tapi hari ini kasusnya ditarik ke Kapolda Metro Jaya, dan kemarin polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi. Malah sang pelapor itu mendorong agar kasus tersebut secepatnya ditingkatkan ke penyidikan, karena sampai hari ini masih banyak narasi-narasi yang berkembang, terutama kalau hal ini selalu dibawa masuk di forum-forum diskusi. Nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, bagaimana nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh tanah. Jadi memang pada prinsipnya kasus ini sudah resmi ya ditarik semua ke Polda Metro Jaya. Karena kita tahu memang sebelumnya Pak Jokowi pun mau lapornya itu ke Polda Metro Jaya. Bedanya Pak Jokowi tidak menyebut nama langsung orang yang dituduh di sana. Tetapi kalau Pradi ini langsung ada 3 orang sebagai langkah awal yang disasar, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tipa. Dan kita berharap dengan ditariknya kasus ini di Polda Metro Jaya ini akan mempercepat ya. Saya kira seluruh rakyat Indonesia menunggu ini, terutama yang waras, agar ini cepat diproses sehingga memang perbincangannya tidak menjadi liar dan sengaja digoreng-goreng di media sosial sebagaimana yang terjadi hari ini. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana Roy Suryo, Rismon Sianipar semakin gila menggiring opini. Bahkan yang terakhir ini yang disasar Gibran dengan berupaya menggoreng opini di media sosial terkait dengan adanya akun Instagram judi online katanya yang di-follow oleh Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini menandakan bahwa kasus ini
betul-betul sudah sangat serius ditangani oleh Polda Metro Jaya, karena kemarin sudah ada 10 sebagaimana yang kita dengar dalam berita tadi. Ada 10 yang sudah diperiksa dan pasti akan lebih banyak lagi yang diperiksa nanti. Nah, bahkan karena prosesnya ini semakin mengkerucut, Roy Suryo pernah mengeluarkan satu pernyataan di mana dia akan mencabut BAP dengan asumsi bahwa ketika BAP dicabut maka kasus ini tidak bisa berjalan. Nah, dia betul-betul sudah kelimpungan sehingga tidak ada lagi hal yang bisa dia lakukan. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita memiliki pikiran yang sama. Kita sangat berharap Polda Metro Jaya bisa mempercepat kasus ini, menaikkan pada tingkat penyidikan ya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Yang pasti Roy Suryo CS, saya kira dengan proses yang ada hari ini betul-betul membuat dia kelimpungan, dan inilah yang banyak ditunggu oleh rakyat Indonesia. Bagaimanapun juga makhluk-makhluk ini semua tidak boleh kita biarkan berkeliaran begitu saja, sebab bagaimanapun bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh ketidakwarasan, tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap pemerintahan yang ada, terhadap tokoh-tokoh kita yang memiliki jasa besar terhadap bangsa ini. Ya, salah satunya saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi adalah orang yang berjasa menjadi presiden 2 periode. Saya kira itu bukan hal yang biasa, sahabat. Dan ini betul-betul menjadi pukulan telak bagi bangsa ini bila mana orang-orang ini semua tidak diurusi dengan baik oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Karena itu kita support Pak Kapolda dan seluruh jajarannya untuk secepatnya, sekali lagi, untuk secepatnya menaikkan ke tingkat penyidikan sehingga nanti prosesnya bisa cepat masuk di persidangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.